Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Silvi Fatika Sari, NIM 13122000169, yang akan bersama dengan teman-teman saya yang akan menjelaskan terkait mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petitum. Sebenarnya apa sih tentang Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petitum itu? Yuk kita ulik. Istilah ultra petitum dalam putusan Mahkamah Konstitusi ialah berarti putusan hakim yang melebihi dari apa yang diminta dalam permohonan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, berarti Mahkamah Konstitusi telah memutus sesuatu yang tidak dimohonkan oleh para pihak. Hal ini tentunya menarik bukan? Terkait tapera dan juga surat keputusan MK, dan hal ini juga menarik serta menimbulkan berbagai polemik serta perdebatan. Apakah MK atau Mahkamah Konstitusi berlebihan atau justru ia sedang menegakkan keadilan konstitusional? Yuk kita ulik. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang tahun 1945. Sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, kemudian terdapat pada pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang 24 tahun 2003, serta ditegaskan dalam pasal 1 angka 3 dalam PMK nomor 2 tahun 2021. Kemudian yang mana karena itu permohonan pengujian UU nomor 4 tahun 2016 tentang tapera ialah berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon yakni Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia yaitu KSBSI sesuai dalam pasal 4 PMK nomor 2 tahun 2021 junto pasal 51 Undang-Undang 24 tahun 2003 memiliki kedudukan hukum, yakni karena hak konstitusionalnya ialah telah dilanggar, telah dirugikan akibat kewajiban iuran tapera yang mengurangi pendapatan dari buruh tersebut. Kemudian secara substansial Mahkamah menilai sejumlah pasal pada UU Tapera diantaranya pasal 7, pasal 9, pasal 17, dan pasal 54 ialah bertentangan pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengenai hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dalam kelayakan hubungan kerja. Kemudian pada pasal 28I ayat 2 Undang-Undang 1945 yakni hak bebas pada perilaku diskriminatif, yakni yang menurut saya kewajiban iuran sebesar 3% dianggap tidaklah adil, memberatkan buruh untuk penghasilan rendah serta tidak proporsional yang mana dimanfaatkan sebagian kecil peserta. Selain itu, di samping itu ya tidak ada unsur buruh dalam pengusaha dalam komite tapera, yakni yang bertentangan dengan prinsip partisipasi dan kesetaraan. Berdasarkan prosedur beracara dalam PMK nomor 2 tahun 2021 serta pertimbangan konstitusional dalam Mahkamah Konstitusi beralasan hukum untuk menyatakan UU Tapera ini ialah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Seperti itu, jadi untuk tapera ini bisa untuk dibatalkan ya. Bisa untuk dibatalkan menurut saya karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang mana kita ketahui bahwasannya sumber dari undang-undang adalah Undang-Undang tahun 1945. Tidak boleh bertentangan dan harus mengandung prinsip proporsionalitas serta keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi Puspitasari. Saya NIM 13122000218. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan seperti
Gimana sih contoh kasusnya gitu. Nah, ultra petitum sendiri ini sudah beberapa kali muncul dalam putusan MK. Beberapa putusan MK dianggap ultra petitum, misalnya dalam perkara pemilu, Undang-Undang Cipta Kerja, atau putusan yang menambahkan tafsir baru pada norma undang-undang. Contoh sederhananya seperti ini, misal pemohon hanya meminta pembatalan satu pasal, tapi MK itu malah menyatakan keseluruhan undang-undang konstitusionalnya itu bersyarat. Nah, inilah yang sering disebut ultra petitum itu sendiri. Terkait putusan MK nomor 96 PUU 22 2024, pemohon dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI menggugat konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat atau yang kita kenal dengan TAPERA, karena dianggap yang pertama membebankan pekerja dan pemberi kerja untuk menjadi peserta TAPERA pasal 7 ayat 1, pasal 9 ayat 1 hingga 2, tidak melibatkan unsur pekerja atau pengusaha dalam komite TAPERA pasal 54 ayat 1, kemudian menjatuhkan sanksi berat yang berpotensi mengancam hak hidup layak pekerja ada di pasal 72 ayat 1 itu sendiri. Setelah memeriksa keterangan dari pemohon, DPR, Presiden, BP Tapera, saksi dan ahli MK menyimpulkan bahwa norma-norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif atau bertentangan dengan pasal 28D ayat 2, pasal 28 ayat 28I ayat 2, kemudian pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian di amar putusannya itu mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sesuai amanat Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian Undang-Undang TAPERA juga tetap berlaku selama 2 tahun untuk memberi waktu penataan ulang. Nah, kesesuaian asas tersebut dengan PMK nomor 2 tahun 2021 jika ditinjau berdasarkan ketentuan pasal 18 PMK nomor 2 tahun 2021, tahapan perkara RUU harus melalui yang pertama pengajuan permohonan dan pendaftaran, kemudian pemeriksaan kelengkapan, pemberitahuan dan sidang panel atau pleno, kemudian pemeriksaan alat bukti dan keterangan pihak terkait, kemudian rapat pemusyawaratan hakim atau RPH, serta pengucapan putusan. Dalam putusan nomor 96 PUU nomor 22 tahun 2024 telah memenuhi seluruh tahapan tersebut. Dokumen menunjukkan bahwa permohonan diterima 9 Juli 2024 dan diregistrasi pada 25 Juli 2024. Kemudian pemeriksaan keterangan pemohon, Presiden, DPR, dan pihak terkait dilakukan dalam sidang pleno. Kemudian putusan membuat bagian-bagian sebagaimana diatur pasal 71 PMK nomor 2 tahun 2021, identitas pihak, pokok perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, Undang-Undang 1945, UMK UU 48 tahun 2009 dan amar putusan. Dalam kesimpulannya, secara formil dan prosedural, putusan ini telah sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021. Nah, analisis asas ultra petitum berarti ini kan hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dimohonkan. Dalam perkara ini, pemohon meminta dua alternatif, petitum utama dan subsidiar. Yang pertama, membatalkan seluruh undang-undang TAPERA atau yang subsidiar, yakni setidaknya menyatakan pasal-pasal tertentu inkonstitusional bersyarat. Nah, MK memilih alternatif pertama, yaitu membatalkan seluruh undang-undang TAPERA. Namun masih memberi tenggang waktu 2 tahun untuk penataan ulang. Kebijakan memberi masa transisi ini tidak tergolong ultra petitum karena masa transisi merupakan bentuk pelaksanaan asas kemanfaatan dan pencegahan kekosongan hukum. Dilihat dari pasal 73 PMK nomor 2 tahun 2021 yang memungkinkan amar bersyarat atau penundaan keberlakuan
pemberlakuan. Substansi putusan tetap berada dalam batas petitum pemohon atau membatalkan UU Tapera. Dengan demikian, putusan MK nomor 96 PUU 22 tahun 2024 tidak melanggar asas ultra petitum. Jadi, pendapat atau tanggapan saya, putusan ini tuh mencerminkan peran Mahkamah Konstitusi sebagaimana pengawal konstitusi dan penjaga hak sosial ekonomi pekerja. MK mengimbangkan kepastian hukum dan keadilan sosial dengan tidak langsung mencabut keberlakuan UU, melainkan memberi waktu bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Secara formil, prosesnya sesuai tata cara dalam PMK nomor 2 tahun 2021 dan secara material mencerminkan penerapan prinsip konstitusionalitas bersyarat tanpa melampaui petitum. Nah, kesimpulan akhirnya putusan MK nomor 96 PUU nomor 22 tahun 2024 telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021 dan tidak mengandung unsur ultra petitum itu sendiri. Putusan ini menjadi contoh penerapan proporsional antara pembatalan norma dan perlindungan terhadap stabilitas hukum serta hak-hak pekerja itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Arifiah Nurinda dengan NIM 13122000179. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi hukum, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan putusan yang bersifat ultra petitum. Menurut pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang artinya MK boleh menafsirkan konstitusi dan menilai apakah suatu pasal bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Tapi yang perlu diingat, MK tidak boleh membuat norma baru. Tugasnya hanya menguji, bukan menggantikan peran pembuat undang-undang, yaitu di sini adalah peran DPR dan Presiden. Nah, selanjutnya di sini kemudian muncul perdebatan. Kadang dalam praktiknya, MK memutus sesuatu yang tidak diminta oleh pemohon. Contohnya, pemohon hanya mengajukan uji satu pasal, tapi MK justru menafsirkan bagian lain yang tidak dimohonkan. Hal itulah yang disebut ultra petitum. Dari sisi hukum formal, tindakan tersebut bisa menganggap melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dari sisi keadilan, kadang Mahkamah Konstitusi melakukan itu untuk melindungi hak konstitusional masyarakat lebih luas. Menurut pendapat saya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Tapera tersebut, prinsip ultra petitum bisa saja terjadi jika Mahkamah Konstitusi memutus melebihi apa yang diminta oleh pemohon. Namun, kalau hal itu dilakukan demi menegakkan keadilan konstitusional dan melindungi hak-hak rakyat pekerja, maka saya menilai itu masih bisa dibenarkan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran tidak hanya sebagai hakim yang menimbang pemohon atau permohonan, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi agar undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi, selama putusan itu tidak keluar dari pokok permohonan dan tujuannya untuk keadilan, tindakan ultra petitum tersebut menurut saya dapat diterima secara moral dan konstitusional. Tetapi, Mahkamah Konstitusi juga harus tetap berhati-hati supaya tidak dianggap membuat norma baru, karena hal tersebut bisa menyalahi batas kewenangannya sebagai lembaga yudisial. Perkenalkan, nama saya Feroksana Chandra dengan NIM 13122000038. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak dan pro kontra dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat ultra petitum. Nah, dari sisi positifnya, putusan ultra petitum kadang justru memperluas makna keadilan. Ketika suatu undang-undang atau pasal berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, MK itu bisa mengambil langkah yang lebih progresif meskipun melampaui permohonan. Langkah ini sering dianggap sebagai bentuk keberanian MK untuk melindungi hak-hak dasar rakyat dan mendorong pembaruan hukum di Indonesia. Misalnya dalam beberapa putusan MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan tafsir baru agar hukum lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan.
Namun di sisi lain, tindakan seperti ini juga menimbulkan dampak negatif. Jika terlalu sering dilakukan, ultra petitum itu bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan MK dapat melampaui apa yang diantisipasi para pihak. Selain itu, hal ini juga bisa menimbulkan kesan bahwa MK melangkahi kewenangan lembaga legislatif. Karena secara tidak langsung, MK seolah membuat norma baru, bukan hanya menafsirkan konstitusi. Jadi, kelompok kami itu menilai bahwa MK ini perlu menjaga keseimbangan antara penafsiran progresif dan batas konstitusionalnya. MK boleh bersikap progresif demi keadilan substantif, tetapi tetap harus berhati-hati agar tidak mengaburkan batas kekuasaannya. Dengan begitu, MK itu bisa tetap menjadi penjaga konstitusi yang bijaksana, bukan hanya penafsir hukum, tetapi juga pelindung nilai-nilai keadilan. Kalau menurut pendapat saya pribadi, putusan MK yang bersifat ultra petitum ini sebenarnya bisa diterima, asal tujuannya benar-benar untuk menegakkan keadilan konstitusional, bukan untuk memperluas kekuasaan MK. Dan terkadang situasi hukum di Indonesia itu memang tidak selalu hitam putih. Ada kalanya hakim konstitusi itu perlu menafsirkan secara lebih luas agar hasilnya adil bagi masyarakat. Tapi di sisi lain, MK juga tetap harus berhati-hati dan menjaga batas kewenangannya supaya tidak menimbulkan kesan bahwa lembaga yudisial itu bisa berwenang seenaknya seperti itu. Jadi bagi saya, kunci adalah pada keseimbangan, berani progresif tetapi tetap berpegang pada konstitusi. Nama saya Fridatri Utami dengan NIM 1312200001. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa putusan ultra petitum menunjukkan dinamika antara keadilan substantif dan batas hukum formal. Mahkamah Konstitusi terkadang perlu memperluas makna permohonan agar keadilan benar-benar tercapai. Namun, langkah tersebut harus tetap dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan oleh konstitusi. Selama perluasan itu dilakukan demi menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, putusan ultra petitum masih dapat diterima dalam batas wajar. Terima kasih telah menyimak pendapat kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Menurut saya, putusan ultra petitum mencerminkan keberanian Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan substantif di tengah keterbatasan norma. Hukum tidak seharusnya kaku pada teks, tetapi juga harus memahami nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Namun, keberanian itu perlu dikendalikan agar tidak berubah menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang.